apakah benar dalam slide itu adalah Yesus? Jangan-jangan kita sedang dipermainkan oleh seorang pelukis atau kreator yang mampu menggambar sedemikian rupa, sehingga akhirnya itu diyakini sebagai Yesus dan kita percaya. Jangan-jangan juga, apalagi kalau ada lagu sekolah minggu, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bahkan bergerak dengan lincah. Padahal konteks kala itu ketika Daud menari itu posisinya sedang tidak menggunakan pakaian. Karena posisi kala itu sedang pesta sedemikian rupa, akhirnya mereka mabuk dan Daud menari luar biasa. Maka kali ini saya sengaja agak mengajak kritis, apakah benar gambar di depan itu adalah Yesus? Meskipun tema kita adalah lihat, maka lihat di sini saya mengajak lebih dalam, perhatikan dengan seksama. Next. Ya, ada seorang tokoh yang bernama Agustinus. Dia hidup di era 354 sampai dengan 430 Masehi. Dia bapak gereja yang luar biasa, dia pernah mengatakan begini, saya percaya agar dapat mengerti. Jadi ketika ada pertanyaan seperti saya tadi, oh jangan-jangan itu bukan gambar Yesus, kok kamu mudah percaya? Agustinus dengan tegas mengatakan, saya percaya agar dapat mengerti. Setelah sekian waktu, akhirnya seorang santu juga di era 1036 dan 1086, dia mengatakan belajar dari Agustinus, yaitu Anselmus, dia mengatakan dengan tegas, iman atau benih-benih iman pada seseorang akan mendorongnya mencari pengetahuan tentang apa yang dia imani. Sehingga iman itu semakin bertumbuh. Maka ketika saya diskusi dengan beberapa jemaat selalu mengajak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan. Seperti tadi, ketika lagu Daud menari dan sebagainya, oh kok kita lihat dulu konteksnya ini. Jangan-jangan selama ini kita menyanyi dengan gembira, dengan wah luar biasa, kita tidak tahu dasar konteksnya. Lebih dalam lagi mengenai Yesus. Yesus itu rambutnya lurus atau keriting. Atau jangan-jangan rambut Yesus itu tidak segini, tapi panjang sampai bawah. Atau jangan-jangan Yesus itu sebenarnya rambutnya tidak panjang. Nah, proses inilah perlu dijembatkan dengan konsep Agustinus dan Anselmus. Maka ketika kita berbicara iman, kita harus mencari tahu. Jangan, tadi kalau di awal pembukaan saya mengatakan, Bapak Ibu suka mendengarkan khotbah, mendengar renungan, suka, hati-hati. Bahkan kepada jemaat kami yang ada di Gondang, saya dari GKJ Gondang, saya mengatakan, jangan mudah percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi kritisilah apa yang saya katakan sebagai bekal untuk beriman. Jadi kalau hanya mendengar, wah bagus, oh ya gitu. Hati-hati, kritisilah. Maka sering habis ibadah itu ada beberapa jemaat yang masih muda mempertanyakan, oh apa benar mas gini. Karena mereka sedang menyoroti, mengkritisi apakah benar teks itu berbicara demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, munculnya pertanyaan-pertanyaan ini daya tarik untuk bertanya karena orang tersebut memiliki iman, memiliki rasa percaya. Kalau enggak percaya, enggak mungkin dia muncul pertanyaan-pertanyaan. Contoh apalagi di sini banyak pemuda-pemudi ya.
Kalau seorang laki-laki tertarik dengan perempuan, ketertarikan itulah yang saya bahasakan sebagai benih-benih dari percaya. Wah, kayaknya dia perempuan yang luar biasa. Dari tatapannya, pakaiannya, perkataannya. Lah, benih-benih inilah akhirnya munculkan ketertarikan untuk bertanya siapakah dia? Siapakah laki-laki itu? Siapakah perempuan itu? Dari manakah itu? Orang tuanya siapa? Lah, proses bertanya, mencari tahu inilah yang bagi Agustinus dan Anselmus proses beriman. Harus seperti itu. Jadi kalau iman nggih biasanya orang Jawa itu kadangkala nggih ning boten kepanggih. Kelihatannya yakin beriman tapi sebenarnya mung ya tadi suka mendengarkan tetapi tidak mencoba mengkritisi apalagi melakukan. Kenapa? Ketika orang itu tidak hanya mendengarkan tapi mau melakukan, pastilah muncul pertanyaan-pertanyaan. Termasuk ada pertanyaan kepada kami kala itu, begini Mas, kalau misalkan saya itu beriman, mungkin enggak saya akan diganggu oleh roh jahat? Mungkin enggak saya akan kena teluk atau santet? Mungkin tidak Bapak Ibu. Saya beriman nih sama Yesus. Mungkin enggak saya kena santet? Kena teluk? Nah, ini yang perlu dicari. Kalau sampai aku kena santet, kena teluk atau apalah itu, bagaimana imanku? Apakah imanku sudah benar atau tidak ini? Atau jangan-jangan dalam proses berimanku kurang yakin. Maka Bapak Ibu dan Saudara, next, Yohanes pun kala itu mengatakan di ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Bayangkan Yohanes Pembaptis saja mengatakan, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Dia siapa? Yang dibaptis Yesus. Menarik. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku pun membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan beri kesaksian, inilah anak Allah. Yohanes yang tidak percaya pada titik bertanya dalam dirinya, benarkah ini Mesias tersebut? Memang tidak dituliskan secara tersurat dalam teks Alkitab, tetapi dalam beberapa kajian penelitian ada waktu di mana proses ketika Yohanes ini melihat proses baptisan, lalu Yohanes ada melihat sosok laki-laki yang mulai turun, di titik itu dia bertanya, benarkah dia Mesias? Dalam proses itulah kalau kita mau menjawab harus melihat teks Matius 3 ayat 15. Ketika itu Yesus menjawab, katanya padanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ketika Yesus mengatakan itu baru Yohanes ingat, oh iya, nubuat para nabi. Benar, dialah Mesias. Lebih dalam lagi dalam proses dia membaptis, turunlah cahaya. Maka dalam batinnya pun dia juga bergumul. Benarkah ini cahaya ilahi? Barulah Yohanes mengatakan, aku melihat roh itu turun. Dan sebagainya sampai bawah ayat 34 itu. Bagaimana akhirnya? Ya, benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka panggilan saat ini mengikut Yesus itu ada 3 hal yang saya mau tekankan. Mengikut Yesus ada 3 hal. Yang pertama, tumbuhkan rasa ingin tahu. Penting.
Kita sudah mendengarkan khotbah tentang Yesus, kelahiran Yesus, bahkan penyaliban Yesus. Benarkah seperti itu? Benarkah Yesus itu lahir di kandang domba? Domba yang seperti apa? Kandang domba seperti apa kala itu? Kenapa demikian? Apa yang disebut dengan terang? Kita perlu mengkritisi lagi. Dan ketika proses itu kalau kita, oh begini, terang, Yesus hadir dengan kesederhanaannya. Ketika panjenengan berefleksi tentang itu, suatu ketika panjenengan menghadapi masalah, panjenengan akan teringat, ya, mungkin saat ini aku sedang dicoba, mendapatkan pencobaan untuk hidup dengan sederhana. Maka kesederhanaan ini aku teladani dari Yesus. Aku mencoba untuk setia dengan kesederhanaan ini. Tadi kami ada menerima salah satu seseorang jemaat yang berpastoral ketika dia harus menghadapi sebuah kondisi di posisi dia jaya, dalam arti punya kedudukan yang luar biasa. Tiba-tiba harus menerima sebuah kenyataan bahwa dia harus keluar dari tempat itu dengan waktu sesingkat-singkatnya. Maka dia tidak tahu harus bagaimana, padahal dia harus mencukupi tanggung jawab keluarga besarnya. Proses dari yang ibaratkan punya materi banyak, menjadi tidak punya apa-apa karena aset-aset harus ditarik. Dan saya hanya mengatakan, yuk kita belajar dari kelahiran Yesus, kesederhanaan Yesus, mencoba menikmati setiap proses yang ada. Kalau dulu bisa makan sate, sekarang kita syukuri hanya bisa makan tempe. Kalau kemarin bisa makan tempe, sekarang kita syukuri hanya bisa makan daun singkong. Nikmati itu. Lah proses menikmati itu kita juga mencari tahu di mana mujizat Tuhan. Katanya Tuhan sayang kepadaku, tapi kenapa Tuhan izinkan seperti ini muncul? Lah di titik inilah proses rasa ingin tahu tentang mencocokkan antara apa sabda Tuhan, firman Tuhan dalam kitab suci dengan realita kehidupan yang kita hadapi. Rasa ingin tahu itu tumbuhkan. Yang kedua, melihat kenyataan. Melihat kenyataan kita diajak untuk mengerti, memahami bahwa ketika kita memiliki rasa ingin tahu, melihat kenyataan seperti tadi saya mengatakan, oh ternyata Daud bernyanyi itu posisinya sedang tidak menggunakan busana dan konteksnya ini. Apa pesan yang mau diangkat dari itu? Apa yang mau dimaknai dari kitab suci ketika berbicara tentang Daud dalam kondisi seperti itu? Atau Yesus yang lahir dengan kesederhanaan? Apa yang kitab suci mau katakan ketika berbicara Salomo yang berperan sedemikian rupa? Ini kita perlu melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Maka menarik Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengajak dua orang murid Yohanes ini untuk melihat kenyataan. Ketika ditanya, Rabi, apakah kamu? Kamu tinggal di mana, Rabi? Yaudah, yuk ikut aku. Kata mengikut ini, kalau saya mencoba mengkritisi lebih dalam, kalau yang para murid mengatakan Rabi adalah guru, maka si guru ini akan menganggap ini adalah murid. Berarti ada transaksional antara guru dengan murid. Yang ditransaksikan apa? Pengetahuan, pengalaman. Maka di titik ini, Yesus mengajak kita memahami pengetahuan dari kitab suci, memahami apa yang disabdakan melalui renungan dan khotbah, dan diaplikasikan, dicocokkan. Apakah benar? Dan ketika kita mau melihat kenyataan itu dan melihat apa yang disabdakan, dicocokkan sedemikian rupa, baru kita akan bisa memahami siapakah Tuhan sebenarnya. Beberapa waktu lalu kami harus memakamkan seorang jemaat dan di situ kami melihat sebuah mujizat. Langit itu mendung gelap, hujan deras, beberapa hari kan hujan deras nih dalam rangkaian. Tiba-tiba ketika jenazah mau datang langsung biak.
terang sekitar makam. Tidak ada air setetes pun yang turun. Baru di situ saya berefleksi kepada keluarga, ini nih kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan gak sayang sama keluarga, gak mungkin, jelas hujan kayak gitu, hujan angin besarnya kayak gitu. Setelah mengimani bagaimana kenyataan di tengah kehidupan kita sebagai bagian berkat dari Tuhan, yang terakhir, tinggallah di dalam Dia. Hidupilah Allah di dalam hatimu. Dan dalam kata tinggal bahasa Yunani yaitu menein, itu artinya mengajak kepada kita lebih intim. Keintiman itu akan terjadi kalau kita selalu berdialog. Berdialog itu akan muncul ketika kita ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu akan semakin muncul ketika kita juga melihat kenyataan dan Tuhan tunjukkan kuasanya melalui kenyataan-kenyataan. Maka selalu itu terus dilakukan. Mangke nanti kita akan semakin terus percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tema hari ini adalah lihat dan tinggallah. Lihat betul-betul kuasanya Tuhan. Pahami betul itu siapa Tuhan. Kalau panjenengan sudah percaya dan yakin itu Tuhan, tinggallah, bawalah Tuhan selalu di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Dan proses ini tidak hanya sekali, tapi harus berkali-kali. Amin. Saya teduh untuk kita.